Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di Mika 1 ayat 2 yang berbunyi, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari Bait-Nya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Nabi Mika menyoroti 3 tokoh dalam pelayanannya. Tetapi dalam nats hari ini, Nabi Mika menyoroti tentang pemberitahuan hukuman atas Samaria, yakni ibu kota dari Israel Utara yang memisahkan diri dari Israel Selatan. Tentu ada praktik-praktik yang mempengaruhi mengapa hukuman itu harus dialami oleh Israel Utara. Nubuatan ini adalah peristiwa di mana Israel Utara akan mengalami kejatuhan ke tangan Asyur. Dan 150 tahun kemudian Israel Selatan juga jatuh ke tangan bangsa Babilonia. Saudaraku, hukuman itu tidak harus dihadapi oleh orang-orang yang melanggar, karena itu adalah konsekuensi. Dan tidak boleh lari dari kenyataan itu. Orang-orang yang mengalami atau menjalani hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus menjalani hukumannya sendiri. Dan salah satu konsekuensi dari dosa adalah maut, sebagaimana Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa. Mulai dari penciptaan manusia yang pertama hingga generasi kemudian, hukuman itu terus berlanjut karena konsekuensi dari pilihan hidup. Jangan pernah salah dalam menjalani kehidupan ini. Seolah-olah saudara memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana menjalani hidup ini. Tentu ketika kita mengikut Kristus, kita harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Meskipun kita terbuat dari debu tanah. Yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga karena rasa takut kepada Tuhan dan rasa hormat kepada Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang yang sama dengan dunia ini, sebagaimana bangsa-bangsa yang melakukan terhadap identitas mereka. Seruan ini menjadi seruan yang sangat holistik kepada kita semua. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Apa yang harus kita dengarkan? Yang kita harus dengarkan adalah, barang siapa yang tidak melakukan kehendak Bapa, maka ia sebenarnya sedang menabung penderitaan. Orang-orang Israel Utara, mereka karena sudah jauh dari Yerusalem, mereka lupa jadi diri mereka. Mereka menyembah dewa-dewa buatan tangan mereka sendiri. Salah satu dewa yang mereka sembah adalah dewa Baal, di mana mereka menganggap bahwa itulah yang akan memberikan kejayaan bagi bangsa Israel Utara. Memang saudara, kita harus mengerti satu hal. Terkadang hal-hal yang praktis itu memberikan kemudahan bagi hidup ini. Tetapi perlu sekali kita harus mengerti satu hal. Apa yang kita pilih itu, kita harus mempertanggungjawabkan. Jangan-jangan banyak di antara kita yang mendapatkan rezeki bukan dari jalannya. Memang kita mendapatkan banyak hal
keuntungan yang besar, tetapi akan ada hal yang harus kita bayarkan lewat pilihan itu. Jangan menjadi orang yang menderita di masa depan, yang mengizinkan keturunan-keturunan saudara di masa depan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ketika kita harus membayar itu dengan bercucuran air mata. Tidak ada yang bisa kita perbaiki jika kita sudah terikat dalam janji akan segala sesuatunya. Hukuman Tuhan berlanjut kepada bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bangsanya sendiri harus menghadapi konsekuensi yang besar, apalagi orang-orang yang ingin melawan otoritas Allah. Mari lewat renungan hari ini kita semakin mengerti akan posisi kita. Jangan pernah melawan kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat atas perjalanan sejarah. Dan masa depan kita, Allah sendirilah yang menentukan bagaimana sebenarnya kita akan hidup. Tetapi sering sekali dalam perjalanan hidup ini kita mengambil otoritas Allah dengan mendahului apa yang Tuhan rencanakan akan hidup kita. Akibatnya ketika kita menjalani hidup dengan naas, kita berkata bahwa ini adalah takdir. Tidak ada paham fatalisme dalam kekristenan. Mengapa ada istilah fatalisme? Karena memang kita tidak mau sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika kita sudah menjalani kehidupan itu dan mendapati diri kita menjadi orang yang begitu malang di masa depan dan kehilangan pengharapan, baru orang-orang yang berpikiran idealis itu mengatakan adanya kehidupan yang fatal. Oleh karena itu saudara yang terkasih, hendaknya lah sukacita perayaan Advent yang kita jalani saat ini untuk menyongsong perayaan Natal nantinya memberikan posisi yang baik dan tepat dalam kehidupan kita, bahwa kita harus benar-benar mendengarkan seruan tentang diri kita supaya kita bisa mengintrospeksi dan memperbaiki kehidupan kita kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan, supaya sukacita kita menjadi penuh. Jangan pernah lupakan untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, karena nama Tuhan harus dimuliakan dan semua orang dan semua bangsa harus menyembah Dia. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk terus mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memperbaharui hidup kami, yang memberikan kami ruang untuk mengintrospeksi diri. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan ampunkan akan segala dosa kekurangan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.